Wih, lagunya syahdu banget. Oke, gimana kabar Anda siang hari ini? Masih sehat, masih semangat? Oke, kalau masih semangat, ini nih, saya punya satu informasi untuk Anda. Ya, yang namanya nasib seseorang, kita tidak bisa meramalkan kira-kira apakah seseorang itu akan bernasib mujur terus atau ada kalanya dia jatuh. Tetapi sebenarnya ngomongin soal nasib ini bergantung dari bagaimana upaya seseorang, ya nggak sih? Upaya kita untuk selalu membangun sesuatu yang lebih baik. Ya seperti cerita yang satu ini. Jadi orang mungkin banyak yang berpikir bahwa tinggal di luar negeri itu bisa menjadi salah satu cara memperbaiki nasib, ya nggak sih? Kayaknya sih banyakan yang bicara seperti itu ya. Tapi negara mana dulu yang mau dituju, ya kan? Nah, dan memang sudah banyak orang Indonesia yang dikenal sukses di luar negeri, padahal dulunya itu mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan hidup saat tinggal di tanah air. Nah, salah satu yang menjadi bukti ini pernah dialami oleh seorang pengusaha kaya di Belanda, namanya Simon. Nah, dulunya dia ini pernah menjadi asisten rumah tangga selama hidup di Indonesia. Jadi dia ini pernah menjadi seorang pembantu di Indonesia. Dan inilah ceritanya. Jadi kisah dari Saiman ini terjadi pada tahun 1919 atau saat Indonesia masih dijajah Belanda. Nah, selama masa penjajahan itu seorang pembantu atau asisten rumah tangga disebut juga sebagai babu atau juga ada kacung. Nah, biasanya mereka ini bertugas kepada orang-orang Belanda yang kaya raya untuk mengurus rumah tangga mereka. Sehari-hari mereka ini bisa ya mengurusi dapur, anak, kebun, sampai binatang peliharaan tuan mereka. Nah, semuanya dilakukan tanpa bisa membantah, tanpa bisa istilahnya nawar-nawar. Nah, relasi antara majikan dan pembantu ini tak selamanya buruk sebenarnya. Ada yang baik juga kok. Ada yang bisa mengajak pembantunya itu sampai pergi ke luar Indonesia. Salah seorang sejarawan bernama Harry Puze dalam bukunya Di Negeri Penjajah Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600 sampai 1950. Ini bukunya terbit pada tahun 2008 lalu. Ini disebutkan di sana ada banyak pembantu dari Hindia Belanda yang dibawa ke negeri Belanda. Nah, salah satu pembantu yang cukup beruntung adalah Saiman. Ya, pada tahun 1919 dia ini diajak ke Belanda bersama majikannya. Kebetulan istri Saiman, Sujirah, ya, ini sudah tinggal di Belanda sejak 5 tahun sebelum ia diajak majikannya yang sama ke Belanda. Nah, selama di Belanda ini pasangan suami istri ini tetap bekerja untuk sang majikan. Hanya saja saat majikan hendak pulang ke Jawa kembali ya, keduanya ini rupa-rupanya memilih untuk tidak ikut karena mungkin sudah betah kali ya, sudah ngerasa nyaman aja. Jadi Saiman dan Sujirah ini eh, tetap bertahan di Belanda karena sudah betah. Alhasil, keduanya memulai kehidupan baru di negeri kincir angin itu. Awalnya mereka bekerja di restoran Tweed, kemudian seperti diungkapkan oleh sejarawan Fadli Rahman dalam bukunya Rasa Tanah Air tahun 2003 terbitnya, itu diceritakan keduanya bekerja sebagai juru masak dan pelayan di restoran itu. Nah, selama bekerja, Saiman dan istrinya menyerap banyak ilmu tuh di sana. Bahkan dia ini belajar banyak tentang keterampilan. Nah, sering waktu bermodalkan ilmu dari tempat kerja dan tabungan mereka ini rajin menabung gitu ya. Mereka akhirnya menjalankan bisnis restoran sendiri di Den Haag, Belanda. Pada tanggal 1 November 1922, mereka akhirnya memutuskan untuk mendirikan sebuah hotel dan restoran makanan Jawa. Keren ya. Nah, nama restoran itu adalah Rumah Senengati. Nah, pemimpinnya adalah Saiman. Lalu istrinya bertindak sebagai juru masak dan mereka ini juga mempekerjakan seorang pelajar bernama Sarpin sebagai pelayan. Ya, seperti dikutip dari Fadli Rahman, jadi sejak
awal berdiri, restoran mereka ini menjual makanan khas Indonesia, mulai dari nasi, gado-gado, sayur lodeh, sampai sambal. Akibatnya banyak orang Belanda yang akhirnya kepo nih, terus mencicipi masakan yang disajikan di restoran milik mereka. Wah, akibatnya apa lagi? Banyak orang Belanda yang pernah mencicipi lezatnya makanan khas Indonesia itu dan berlokasi di tempat strategis, restoran Saiman ini memiliki banyak pelanggan dan menjadi tempat perkumpulan beragam kegiatan. Ada diskusi pergerakan, bahkan selamatan, sampai perayaan Idul Fitri di Belanda. Nah, tercatat ada banyak pekerja dan pelajar dari berbagai profesi, usia, agama, serta negara menyantap makanan di restorannya Saiman. Ya, selain itu, keberhasilan Saiman menjalankan restoran ini juga diperoleh karena menerapkan standar restoran Eropa. Oh, karena sudah dapat ilmunya ya. Nah, meski pendiri dan pengelola berasal dari negeri jajahan yang dianggap terbelakang itu ya, restoran ini ternyata menerapkan manajemen modern yang berdampak pada tingginya kualitas masakan dan pelayanan yang memuaskan di restoran itu. Nah, atas dasar itulah restoran Rumah Seneng Ati ini menjadi restoran terkenal di Den Haag yang praktis menambah tebal dompet Saiman. Ya, kepopuleran itu akhirnya perlahan-lahan berhasil mengangkat nama dan mengubah hidup Saiman dari seorang pembantu di Indonesia menjadi pengusaha restoran kaya di Belanda. Beruntung banget ya jadi Saiman. Wah, pingin. Aduh, tapi sayangnya sudah nggak dijajah lagi ya sama Belanda. Kira-kira gimana Anda menyikapi ini? Boleh dong dikasih komen deh, boleh di sini di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855422912. Ditunggu komentar Anda ya. Oke. Dilanjut kebersamaan kita di Halo Kota Batik di menit yang ke berapa nih? 43, tinggalkan pukul 14 waktu Radio Kota Batik. Saya hadirkan terlebih dahulu